Halo teman-teman, apa kabar? Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan otot. Apakah kalian tahu apa itu jaringan otot? Dan apakah kalian tahu kenapa jantung itu bisa berdenyut secara terus-menerus? Mari simak video penjelasan tentang jaringan otot. Jaringan otot merupakan salah satu bagian dari sistem pergerakan tubuh manusia yang termasuk dalam sistem muskuloskeletal. Oleh karena itu, jaringan otot ini bertanggung jawab untuk pergerakan pada tubuh. Jaringan otot ini terdiri dari sel-sel otot yang juga mengandung jaringan ikat. Ini merupakan gambar dari struktur dari sel otot. Dalam sel otot ini terdapat sarkoplema atau membran sel yang mengelilingi sarkoplasma dengan organel yang umumnya sama dengan organel lainnya. Sel otot banyak mengandung mioglobin yang merupakan suatu oksigen binding protein. Terdapat celah yang disebut tubulus transversa atau T-tubulus merupakan suatu invaginasi sarkoplema yang menembus miofibril dan saling beranastomosis serta melingkari miofibril membentuk celah yang sempit. Tubulus transversa berfungsi untuk difusi sinyal depolarisasi yang menimbulkan kontraksi dan berisi cairan ekstrasel. Yang kedua ada miofibril. Miofibril adalah struktur berbentuk silindris pada serabut otot yang terdiri dari filamen-filamen atau miofilamen. Ada 3 jenis miofilamen pada otot yaitu aktin, miosin, dan tinin. Pada setiap ujung serat otot, miofibril berikatan dengan permukaan dalam sarkoplema. Bila miofibril memendek, maka otot akan memendek dan terjadi kontraksi. Bagian selanjutnya ada retikulum sarkoplasma, yang merupakan retikulum sarkoplasma yang halus, berjalan longitudinal dan mengelilingi setiap miofibril. Retikulum sarkoplasma membentuk ruangan di sekitar T-tubulus yang disebut terminal cisternae. Sebuah T-tubulus dan 2 terminal cisternae membentuk suatu kesatuan atau triad. Retikulum sarkoplasma menyimpan kalsium saat otot berada dalam keadaan istirahat. Jika distimulasi untuk berkontraksi, maka kalsium akan dilepas ke sarkoplasma. Pada membran retikulum sarkoplasma terdapat pompa kalsium yang berfungsi untuk memompa kalsium kembali ke retikulum sarkoplasma setelah suatu kontraksi. Berdasarkan morfologinya, otot dapat dibedakan menjadi otot lurik atau musculus striata atau seran lintang, otot polos atau musculus non striata, dan otot jantung atau musculus kardiak. Pun letak-letak dari otot-otot ini yaitu otot jantung berada pada jantung, yaitu tepatnya pada dinding jantung, dan otot polos ini terletak pada organ-organ dalam seperti organ pencernaan, organ pernapasan, ginjal, dan uterus. Sedangkan otot lurik terdapat pada rangka. Dia melekat pada rangka. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu otot lurik. Mari simak penjelasan tentang otot lurik. Adapun ciri-ciri dari otot lurik yaitu tidak bercabang, memiliki inti di tepi dan berjumlah banyak. Cara kerjanya secara sadar atau gerak volunter, gampang lelah, dan melekat pada rangka. Otot lurik ini terdiri dari sel-sel otot yang bentuknya memanjang yang sering disebut sebagai serabut otot. Merupakan struktur dari jaringan otot. Pada struktur jaringan otot ini terdapat membran serabut otot yang disebut sebagai sarkomela, juga terdapat endomesium yaitu lapisan jaringan ikat yang sangat tipis. Ada juga sekumpulan serabut otot dan jaringan endomesium yang diselubungi oleh jaringan ikat perimesium yang sering disebut sebagai vasikulus. Sejumlah vasikulus membentuk kumpulan otot yang lebih besar dan dibungkus dengan jaringan ikat epimesium. Dalam sarkoplasma ini juga terdapat serabut otot miofibril yang arahnya membujur.
Miofibril merupakan elemen kontraktil yang tersusun dari filamen tebal dan filamen tipis. Filamen tebal ditemukan pada pita A atau bagian sentral dari sarkomer. Filamen tipis berjalan sejajar dan terletak di antara filamen tebal. Protein utamanya adalah miosin. Filamen tipis, protein utamanya adalah aktin, tropomiosin, dan troponin. Struktur filamen terdiri dari aktin. Aktin memiliki polimer filamen yang panjang. Struktur globular atau G-aktin terpilin spiral berbentuk double helix. Tropomiosin, molekul tipis dengan panjang sekitar 40 nanometer terdiri dari dua rantai polipeptida berbentuk spiral, berjalan sepanjang sisi luar benang aktin yang terpilin. Ketiga, troponin merupakan kompleks dari subunit yaitu 1. Troponin T melekat pada tropomiosin. 2. Troponin C yang berfungsi untuk mengikat ion kalsium, dan 3. Troponin I yang menghambat interaksi antara aktin dan miosin. Yang keempat, miosin terdiri dari dua rantai berat yang identik dan dua pasang rantai ringan. Rantai berat terpilin membentuk ekor, sedangkan penonjolan kecil pada ujung rantai berat membentuk kepala yang berfungsi untuk mengikat ATP dan mengikat aktin. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang otot jantung. Adapun ciri-ciri dari otot jantung yaitu bercabang, miofibrilnya heterogen, berinti satu dan berada di tengah. Cara kerjanya yaitu tanpa disadari atau involunter yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Tidak mudah lelah. Sel-sel otot jantung merupakan suatu rantai yang sering bercabang dan berikatan dengan sel-sel otot dalam rantai yang berdekatan. Tiap sel memiliki satu inti yang letaknya di tengah-tengah. Ciri khas dan otot jantung adalah memiliki garis transversal yang berwarna gelap yang melintas serangkaian sel otot ini dengan jarak yang tidak teratur. Garis ini disebut dengan diskus intercalaris. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot polos. Mari disimak ciri-ciri otot polos. Ciri-ciri dari otot polos yaitu berbentuk gelendong, memanjang, dan ujung lancip. Miofibrilnya homogen, intinya hanya satu dan berada di tengah, tahan lelah, kerja tidak sadar atau involunter, sistem saraf otonom, terdapat di organ dalam seperti organ pencernaan dan organ pernafasan. Merupakan detail dari jaringan otot polos. Sarkoplasma sel otot polos terdapat miofibril yang tersusun dari filamen aktin dan miosin. Di samping itu, pada otot polos juga terdapat protein kalmodulin. Struktur otot polos dan susunan filamen aktin dan miosin itu bisa dilihat pada gambar.